Aku Jessica Ainur. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen yang berada di buku dengan judul Bunga Kayu Manis dan cerita-cerita lainnya. Hmm. Bunga Kayu Manis, sebuah karya Nurul Hanafi. Ini bunga untukmu. Seru si pemuda sambil mengangsurkan bunga kayu manis yang baru saja dipungutnya. Kecil satu kucup saja, namun untuk 6 helai mahkota bunganya mengarah keluar menjauhi putik. Di dekat tangkai warnanya merah muda dan semakin ujung, helai mahkota itu bersemu putih. Gadis itu mendekat, tersenyum menerimanya dan berterima kasih. Angin gunung mengacaukan rambut. Dengan sebelah tangan, ia merapikannya. Si pemuda merasakan dadanya berdesir ketika jemari mereka bersinggungan. Dan bunga pun berpindah tangan. Di atas ketinggian ini, tak sepenuhnya ia bisa menguasai diri. Hati-hati, daunnya mudah rontok, seru pemuda itu. Ada nada muram saat ia mengucapkan rontok. Memang benar. Di sekitar mereka, di sela tanaman jagung, kacang tanah, dan dedaunan kering kayu putih, nampak guguran daun-daun bunga kayu manis. Sangat jarang mereka dapati guguran bunga yang satu tangkai kecil namun utuh. Pemuda itu melihat ke atas dan mendapati rumpunan-rumpunan bunga kayu manis, merah muda di sela-selai putih, berayun diterpa angin seperti larasi dia. Bunga kayu manis sama sekali tak beraroma, tapi kini gadis itu menciumnya. Memilin-milin pelan di antara jemarinya yang menguncup. Mungkin ia sengaja tak menatap ke atas. Di kuntum kecil ini ada keutuhan dan keseluruhan. Ia merasa cukup dengannya. Betapa pemuda itu telah bersusah payah untuk menemukan kuntum kecil ini di antara serpihan-serpihan bunga yang bersebaran di mana-mana, di antara sedikit saja yang masih utuh. Di depan rumah si gadis ada pohon flamboyan. Ketika musim bunga tiba, pemuda itu datang dan dengan riang meletakkan sekuntum bunga flamboyan untuk utuh di atas meja beranda. Mentari senja menancap tepat di atas lembar-lembar daunnya yang merah menyala. Setelah berduka karena tercampak, sepertinya ia senang jika diberi perhatian. Sepanjang percakapan, gadis itu sama sekali tak menyinggung perihal bunga di atas meja. Mungkin pemuda itu kecewa. Seorang pemuda yang tertusuk, hatinya akan layu seperti bunga. Seekor kumbang hinggap di antara bunga-bunga. Di antara hinggap dan terbang kembali, ia merontokkan serbuk-serbuk putih yang terkandung pada setiap kuntum. Lucu ya? Ujar gadis itu sambil tetap memandang bunga. Suaranya terdengar tulus kekanak-kanakan. Pemuda itu telah memberikan sesuatu yang amat sederhana, tapi ia persiapkan. Si gadis bersyukur, alangkah hampanya hidup ini jika kita tak memberi ruang pada dorongan-dorongan keserentakan.
Ia berpikir bahwa berapapun ia berhati-hati, namun dalam waktu tak seberapa lama saja tentu daun-daun bunga di tangannya itu akan rontok. Jika ia simpan di saku gaun, hampir pasti bunga itu tak akan berbentuk lagi nanti. Apakah ia harus memegangnya sampai layu dan kering? Ia memikirkan betapa si pemuda berharap agar ia merawat bunga itu dengan baik. Betapa mudah pemuda itu memberi dan betapa ia kesulitan untuk merawat. Ia tercenung, membayangkan adanya sesuatu yang tak akan bisa ia pertahankan. Mereka terus berjalan, menepi-nepi menghindari lahan garapan petani. Pohon pinus banyak tumbuh, kemudian disusul kayu manis. Nampak tak seperti pinus, pohonan kayu manis tumbuh terpencar-pencar. Entah mengapa. Ketika mereka lewat di bawah rimbunan pohon kayu manis lain yang juga tengah berbunga, di situ pun helai-helai merah muda berguguran. Tiba-tiba, gadis itu membungkuk, memungut sekuntum kecil bunga yang utuh. Susunan mahkota ini nampak rapi dan helai-helai daunnya halus dan segar. Nampaknya ia baru saja rontok. Ia dampingkan dua kuntum bunga itu seperti merenung, lalu menatap punggung si pemuda yang berjalan menjauh. Bibirnya merenung, menyediakan ruang bagi kata-kata. Apakah yang membuat beda satu perasaan antara terjalin bersama kenangan bunga flamboyan dengan bunga kayu manis? Hei, tunggu aku! 17 Maret 2005. Nah, itu tadi adalah pembacaan cerpen yang saya ambil dari buku Bunga Kayu Manis dan cerita-cerita lainnya. Memang sengaja mengambil karya yang dijadikan judul, karena yang pertama memang menarik untuk aku sendiri gitu. Dan kali ini kita menganalisis. Dari saya pribadi, bunga kayu manis itu di sini menjadi simbol. Aku merasa ini akurat, penafsiranku yang aku tangkap itu benar, dijelasin dan dikasih jembatan gitu dari catatan kaki buku di sini. Itu dengan teks bunga yang dimaksud sebenarnya bukanlah bunga kayu manis dalam kehidupan nyata. Nah, di sini aku malah menyimpulkan bahwa bunga kayu manis itu adalah simbol dari kehidupan. Ya. Hal kecil yang berarti besar gitu. Terus kehidupan sehari-hari itu kan sering tampak sederhana, bahkan sepele, tapi menyimpan pengalaman dan pelajaran yang penting. Bahkan itu sangat persis seperti bunga kayu manis yang kecil, tapi aromanya itu beneran strong, gitu, kuat gitu. Nah, seperti aroma kayu manis yang memberi rasa hangat dengan kekuatannya itu akan terselip kehangatan dan juga kenyamanan, ya kan? Nah, sama kayak kehidupan nyata, juga memberikan momen kecil yang menenangkan dan juga membahagiakan, ya meskipun itu tuh biasa aja. Gitu. Lalu dari tadi? Bahasa apa tadi? Kehangatan dan juga kenyamanan. Nah,
Bunga kayu manis itu juga menjadi medium si tokoh untuk merenungi masa lalu. Tadi bukan semasa lalu itu, tapi peristiwa yang dulu, di mana pemuda itu menaruh bunga flamboyan gitu ya. Itu momen yang dia sangat girang gitu, ternyata respon penerimanya sangat ya wes lah gitu. Jadi si tokoh ini berdamai dengan kenangannya gitu ya, menerima diri, menerima ing tandung. Terus ini itu juga apa ya, paralel dengan kehidupan nyata, dimana kita itu bisa belajar dari pengalaman, menyembuhkan luka dan juga menemukan keseimbangan batin, ya. Terus kehidupan nyata itu tidak selalu dramatis gitu, atau ya luar biasa lah. Seringkali nilai itu sebenarnya datang dari hal-hal yang rutin, apa ya, alam sendiri, natural gitu. Ada hubungan sederhana yang ya tadi persis banget sama bunga kayu manis. Jadi bunga kayu manis di sini aku menyebut adalah wakil gitu. wakil dari ya arti kehidupan. Terus apa ya, bingung. Yang terakhir ini intinya aja dah, bagi saya bunga kayu manis bukan sekedar flora dalam cerita, bukan hanya nama tanaman atau tumbuhan, tapi ini adalah memang benar-benar menjadi cermin kehidupan nyata. Bisa dikatakan banyak menjumpai makna ya di situ. Pelajarannya juga terkandung, hangat, rasanya juga ada, dan saya sendiri menjadi sadar bahwa memang nyamuk. Ya, apa ya? Sederhana itu adalah hal yang sebetulnya memberikan dampak juga. Bahwa nyatanya si gadis itu bahkan lebih mengapresiasi pemberian bunga kayu manis yang hanya pemuda itu pungut dibandingkan flamboyan yang dia berikan dengan apa ya, kesenangan yang sangat meronta-ronta gitu. Ya, bagiku juga dari karya ini bisa ditemukan bahwa kehidupan itu sebenarnya adalah sesuatu yang ya sudah, biarkan berjalan, tapi ya harus dikasih tameng. Dimana tameng itu sendiri adalah wawasan, terus apa ya, sikap lah, etiket, attitude, terus dan lain-lain. Ya intinya di sini bunga kayu manis adalah cerpen yang sangat memberikan petunjuk, memberikan apa sih, memberikan ini kesadaran baru dari hal sepele yang sebetulnya di balik itu ada hal yang menjadi pengantar untuk tahu, untuk bersyukur dan kembali lagi ke diri sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf jika mungkin dari ini ya gitu, ini ada tersinggung atau merasa kurang nyaman dengan kejelasan ini, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga kejelasan ini, omongan-omonganku ini yang terocos ini bisa, ya setidaknya ada lah yang bermanfaat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 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 yuk.